Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, semangat Ganesha. Lagi bersama kami di Ganesha Talk episode perdana nih, episode pertama. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang kece dan keren, yaitu Bapak Kasmui atau biasa dipanggil Pak Mui. Mungkin Pak Mui bisa disapa dulu para Sobat Ganesha yang menonton. Halo Sobat Ganesha, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Semoga puasa kali ini bisa menambah wawasan, pahala berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Baik Bapak, bicara mengenai sholat tarawih, kalian rajin melaksanakannya nggak sih? Karena perlu teman-teman ketahui nih, sholat tarawih sendiri memiliki beberapa keutamaan. Selanjutnya, Bapak bisa menjelaskan keutamaan dari sholat tarawih sendiri itu dan juga hukum dari sholat tarawih sendiri itu. Iya. Keutamaan sholat tarawih ya. Sobat Ganesha, bahwa sholat tarawih itu kan sebenarnya bukan ibadah yang wajib ya secara hukumnya, tetapi sunnah yang dianjurkan. Namun dalam hal ini bahwa sholat tarawih itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih disertai dengan iman dan maka dirinya akan dihapuskan dosa-dosanya ya. Harapan kita adalah bukan hanya sekedar dosa kecil saja, tetapi dosa besar juga dihilangkan. Kemudian salah satu keutamaan yang lainnya adalah dalam hadis riwayat Abu Daud ya, ketika seseorang melaksanakan sholat tarawih itu seperti halnya mendapatkan pahala seperti halnya sholat semalam suntuk. Nah, luar biasa kan pahalanya. Sholat sampai dengan semalam suntuk itu kan luar biasa. Ketika kamu harus sholat kemudian beberapa rakaat ya sampai kamu mendapatkan pahala semalam suntuk ya. Coba kalau misalnya kamu semalam suntuk sholat terus gitu ya, capek gitu ya. Tapi dengan sholat tarawih ya, walaupun dikerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dia mendapatkan pahala yang luar biasa seperti halnya melaksanakan sholat semalam suntuk. Selain itu keutamaan yang lainnya Mas Aufa itu ada bisa kalau sholat tarawih itu kan dilaksanakan, anjurannya adalah dilaksanakan lebih baik itu dikerjakan secara berjamaah gitu ya. Nah, salah satu keutamanya adalah selain mendapatkan pahala 27 derajat juga bisa menjalin silaturahim gitu. Selain itu juga ada lagi nih keutamaan yang lainnya, mungkin dari segi kesehatan ya. Kita tahu bahwa setiap gerakan sholat itu kan sebenarnya mengandung manfaat dalam nilai kesehatan ya. Itu mengenai keutamaannya Mas Sofa ya. Ya Bapak, baik. Lalu Bapak kan ada beberapa orang nih yang menjalankan sholat itu hanya beberapa rakaat. Kita ambil contoh seperti dari 8 rakaat hanya menjalankan 4 ataupun 6 rakaat saja. Nah, itu hukumnya bagaimana ya? Iya, jadi perbedaan di kalangan ulama di dalam bilangan rakaat salam itu kan rakaat sholat tarawih itu memang berbeda-beda ya. Jadi kita tidak boleh mengklaim misalkan anak-anak yang atau orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat itu dianggap salah, keliru. Sebaliknya orang-orang yang mengerjakan 20 rakaat itu dianggap keliru, salah. Nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya itu punya dasar masing-masing ya. Memang Rasulullah pada mulanya dulu melaksanakan sholat tarawih itu adalah 8 rakaat ya dengan 4 salam begitu. Cuman seiring dengan perkembangan di mana Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Umar bin Khattab
Itu kemudian sholat taraweh itu bilangannya bervariasi ya, ada yang 20. Jadi ada madhab Maliki itu malah 36 rakaat. Kalau madhab Hanafi itu 8, kalau madhab Syafi'i itu 20 ya, 20 dengan 3 witir. Ya, kalau yang Hanafi tadi 8 dengan 3 witir. Boleh-boleh saja ya. Makanya setiap sholat taraweh kita niatkan ya karena Allah dengan bilangan yang kita yakini, mau 8 boleh, mau 20 juga boleh, semuanya punya dasar masing-masing. Jadi tidak boleh kemudian kita memperdebatkan masalah bilangan itu, Mas Aufa. Oke, baik Bapak. Terus untuk bicara mengenai keutamaan sholat tarawih yang sudah dijelaskan tadi, nah apakah ada keutamaan yang sangat spesial dari pelaksanaan sholat tarawih di bulan puasa ini, Pak Mun? Ya, semua keutamaan itu kan sebenarnya spesial ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah ya. Itu ada beberapa hari-hari tertentu ya dalam pelaksanaan sholat tarawih ya, pada tanggal 19 ya, kemudian tanggal 20, 28 dan seterusnya. Itu ada beberapa keutamaan-keutamaan yang lebih. Ya, selebihnya kalau kita itu namanya Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail itu salah satu keutamaan yang luar biasa itu adalah kita beribadah seperti halnya mendapatkan pahala seperti halnya beribadah semalam suntuk. Itu suatu keutamaan yang luar biasa juga. Apalagi sampai kemudian kita dihapuskannya dosa-dosa ya, dosa-dosa kecil ya yang selama 1 tahun ya, itu juga merupakan keutamaan yang spesial bagi kami ya. Nah, jadi semua keutamaan itu menurut saya ya semuanya spesial itu. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, seberapa penting sih untuk konsisten menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan ini? Ya, mengingat bahwa keutamaan yang didapat di dalam pelaksanaan sholat tarawih itu luar biasa banyaknya, maka bagaimana kita membangun konsistensi ya kan, berawal dari kesadaran kita bahwa sholat tarawih itu adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan ya kan, karena selain dianjurkan juga banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan, maka hal tersebut dapat membangun konsistensi kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi eman-eman gitu loh, kalau seumpama ada momen di mana ibadah yang bisa menghapus dosa-dosanya dan sepertinya mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk, kenapa tidak kita lakukan? Nah, dengan kita menyadari akan keutamaan itu akan bisa membangun konsistensi kita. Termasuk salah satunya adalah merupakan manfaat untuk kesehatan tubuh kita ya, karena ketika berpuasa 1 bulan seharian begitu, kemudian pada kalau kita tidak dibarengi dengan sholat ya, dengan gerakan-gerakan tersebut, maka itu bisa menghambat peredaran darah. Oleh karena itu sholat tarawih itu kan bisa memperlancar peredaran darah yang ada. Itu salah satunya, dengan kita memahami keutamaan itu pasti akan menjaga konsistensi kita di dalam melaksanakan sholat tarawih itu, Mas Aufa. Oke, baik Bapak. Nah, tadi kan berbicara tentang konsistensi untuk sholat. Nah, apakah ada tips untuk tetap menjaga konsistensi tersebut, Bapak? Iya, tipsnya adalah yang pertama adalah pemahaman agama. Jadi kita memahami dulu tuh tentang sholat tarawih itu seperti apa, dasarnya bagaimana. Jadi kita tuh melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu amalan, kalau kita tidak disertai dengan dasar yang kuat, maka mungkin kita kurang ya. Jadi kita juga keyakinannya kurang. Tapi ketika kita memahami agama, kemudian dalil-dalilnya, mungkin kita lebih yakin, Mas Alfa. Itu salah satu tipsnya, harus belajar memahami terlebih dahulu agama, dasar-dasarnya. Lalu yang kedua adalah menjaga kondisi tubuh kita supaya kita itu bisa melaksanakan sholat tarawih itu bisa bisa konsisten dan kemudian bisa tidak ada kendala begitu ya. Kemudian jangan makan terlalu banyak nih. Biasanya ini kan anak-anak muda ini kalau lapar mata ya, begitu puasa dia haus lapar, begitu ada makanan langsung diserobot semuanya masuk, begitu buka. Nah, sehingga pada saat mau tarawih dia kesulitan karena perutnya kepenuhan. Nah, ini harus dijaga ini kondisinya ya. Jangan makan terlalu berlebihan, karena makan terlalu berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan ya, termasuk nanti akan membuat kalian menjadi malas untuk melakukan sholat tarawih.
malas gerak, terus akhirnya jadi ngantuk dan sebagainya, banyak makan itu. Terus tip yang selanjutnya adalah mencoba bahwa membangun hubungan silaturahim itu adalah penting ya. Maka diusahakan ya sholat tarawih ya dikerjakan di masjid ya, biar bisa bertemu dengan masyarakat yang lainnya, bukan hanya ngebleng di kamarnya gitu ya. Kecuali yang perempuan ya, ada dasar pendapat lain kalau perempuan itu memang boleh atau seharusnya di rumah. Tapi kalau yang laki-laki diusahakan ya sholat tarawih di masjid ya. Itu pun intinya adalah untuk memakmurkan masjid bareng-bareng biar masjidnya rame gitu. Terus tipsnya lagi adalah niatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian kita mengingat bahwa hidup kita itu tidak akan selamanya gitu ya. Jadi kalau kita esok kita akan mati, paling tidak kita punya bekal di situ. Jadi adalah salah satu tipsnya ya. Dan tip yang lain tentunya lakukan dengan senang hati, jangan menggerundel ya, jangan menggerutu, karena ibadah ini juga datangnya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Oke Bapak, terima kasih untuk tipsnya. Nah Sobat Ganesha, itu tadi tips dari Bapak Kasmui, mohon dicermati baik-baik ya. Nah sebelum kita mengakhiri Ganesha Talk kali ini Bapak, mungkin Bapak ada pesan untuk para Sobat Ganesha yang di rumah? Iya, momen Ramadan adalah merupakan momen yang sangat penting dan berharga untuk kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu perkuat iman kita dengan kita menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah ya. Momen Ramadan adalah merupakan momen di mana Allah memberikan rahmat ya di sini, maka gunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah. Semangat, semoga kalian tetap konsisten dan komitmen di dalam menjalankan ibadah sampai dengan tuntas nanti genap 30 hari, dan harapan kita semuanya bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah baik teman-teman, itulah tadi sedikit materi mengenai keutamaan menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri Ganesha Talk kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Kasmui yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di Ganesha Talk kali ini. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Nah, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.